Memangnya Bu Maila nggak balik lagi ke sini, Pak? Tanya Andita seraya menggeser kardus. Enggak, An, jawabku. Berarti Bapak ikut tinggal di Tegal juga dong? Tanyanya lagi, menatap penasaran wajah ini. Ah, tatapannya biasa-biasa saja kok. Nggak ada tanda-tanda cinta di dalam sana. Dasar ibu, suka ngarang. Nggak juga, An. Saya tetap di sinilah. Kan rumah saya di Jakarta. Masa suruh tinggal di Tegal? Berusaha mengulas senyum walaupun bibir terasa kaku. Kan Bapak sama Bu Maila mau menikah. Kamu cerewet banget, An. Anak kecil tahu apa urusan orang dewasa. Sungutku kesal. Maaf, Pak. Dia menundukkan kepala. Mungkin merasa takut dengan sikapku yang tiba-tiba berubah. Sebab selama dia bekerja denganku, tidak pernah sekalipun aku berkata dengan nada tinggi. Saya minta maaf, An. Saya tidak bermaksud membentak kamu. Ucapku penuh dengan penyesalan. Gak apa-apa, Pak. Dia mengulas senyum tipis tanpa menatapku. Ya sudah, saya permisi pulang dulu. Pekerjaan saya sudah selesai. Dia berkata sambil berjalan masuk, kemudian mengambil tasnya yang tergeletak di atas sofa ruang tengah. Bu, Andita pulang dulu ya, ujarnya, seraya menyalami serta mencium punggung tangan ibu dengan takzim. Assalamualaikum. An, tunggu. Panggilku menghentikan langkah wanita berhijab ungu muda tersebut. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi? Mata bulat Andita menatapku sekilas, lalu kembali menundukkan pandangan. Ini buat kamu. Terima kasih sudah membantu saya hari ini. Menyodorkan 5 lembar uang pecahan 50 ribuan. Jazakallahu khairon, Pak Abram. Ia mengambil uang tersebut, memasukkannya ke dalam tas, kemudian segera keluar dari rumah. Kejar, Bram, anter, perintah ibu saat aku baru saja mengenyakkan bokong di sofa. Biarin saja, Bu, dia biasa naik angkutan umum. Aku menjawab malas. Kejar enggak? Bagaimana mau dapat istri? Kalau sama perempuan saja dingin banget begitu. Move on, boy. Jangan meratapi orang yang sudah bahagia. Kamu harus bangkit. Jangan terus terpuruk seperti ini, karena tidak akan mengubah keadaan. Nasihat ibu panjang lebar. Tapi aku nggak suka sama Andita, Bu. Dia masih terlalu muda buat aku. Kalau sudah hidup bersama pasti akan cinta, Bram. Witing tresno jalaran soko kulino. Buruan bangun. Kejar Andita. Apa sebenarnya kamu nggak pengen nikah ya? Nggak mau ngasih ibu cucu? Wanita berambut sebau itu mulai bersungut-sungut. Kebiasaan. Kalau sudah membahas masalah pasangan, aku menengkus kesal, beranjak dari tempat duduk sambil menyambar kunci mobil. Dengan malas menyalakan mesin kendaraan roda 4ku, mengejar Andita sesuai titah ibu. Perempuan bertubuh mungil itu sedang berdiri di pinggir jalan, menunggu angkutan umum, sambil sesekali melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Aku menepikan mobil tepat di depan ia berdiri, menurunkan kaca jendela dan menyuruh dia segera naik. Ada keraguan tergambar di wajah ayunya. Namun dia segera masuk dan duduk di kursi sebelahku. Kenapa kamu nggak naik ojek online saja, An? Tanyaku tanpa menoleh, tetap fokus mengemudi. Biar hemat, Pak. Kan uangnya bisa buat beli kebutuhan yang lainnya. Dia menyahut pelan. Memang bapak kamu nggak kerja, ibu kamu, atau saudara kamu? Cecarku. Dia menghela napas berat. Pendar di wajahnya seketika berubah muram. Nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Bukan urusan saya juga, sungutku, karena dia malah diam membisu. Memangnya ada yang salah dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku lontarkan? Aku menoleh sekilas. Andita membuang pandang keluar jendela. Entah apa yang membuat dia tertarik di pinggiran jalan sana. Mungkin dia lebih suka menatap deretan pedagang kaki lima daripada menatap lalu lalang kendaraan di depan. Turun di depan ya, Pak. Saya mau mampir ke apotek, titahnya sambil menunjuk sebuah apotek. Tanpa menjawab, aku memarkirkan mobil di depan toko obat itu, menatap dia dari kejauhan, memperhatikan apa yang sedang ia beli. Penasaran, aku turun dari kendaraanku dan menghampiri gadis kecil penuh misteri itu. 350, Mbak, jawab sang apoteker seraya menyodorkan kantung bening bergambar mangkuk dan ular, sambil mengulas senyum. Bisa tebus separuh saja? Ragu-ragu Andita bertanya.
Bisa, Mbak. Sebentar ya. Bisa bayar pakai debit. Aku menyela, menyodorkan kartu berwarna kode kepada wanita berseragam serba hijau tersebut. Andita menoleh dan terkesiap. Bola mata jernihnya membulat sempurna melihat aku sudah berada di belakangnya. Ini, Pak, uangnya. Berarti saya masih punya hutang 100.000 sama Bapak. Dia menyodorkan 5 lembar uang yang aku berikan tadi. Enggak usah, saya enggak butuh uang itu. Uang saya banyak. Lagi, dia menatap wajahku dengan ekspresi yang aneh. Mungkin dia berpikir kalau aku terlalu sombong. Biarlah, supaya dia ilfil kepadaku. Dan jika suatu saat ibu memintanya untuk menjadi menantu, dia malah menolak. Kalau enggak, nanti potong uang gaji saya saja, Pak. Sudah saya bilang, uang saya banyak, tidak akan habis 7 turunan. Terima kasih, Pak. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki Bapak sekeluarga, memanjangkan jodoh Bapak dengan Bu Maila, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Spontan menginjak pedal rem mendengar doa yang dia panjatkan, hingga terdengar decitan keras ban beradu dengan aspal. Astagfirullahalazim, peki Andita sambil memegangi dahi. Sepertinya dia terbentur dashboard karena tidak mengenakan sabuk pengaman. Kenapa ngerem mendadak seperti ini sih, Pak? Jidat saya jadi benjol nih, protesnya sembari menunjukkan benjolan di dahi. Maaf, saya tidak sengaja. Akhir-akhir ini Bapak terlihat aneh, doyan marah-marah, gak kayak Pak Bram yang aku kenal. Jangan-jangan Bapak lagi PMS ya? Jadi uring-uringan. Kamu anak kecil mana ngerti urusan orang dewasa. Aku udah 25 tahun, Bapak. Kecil dari mananya? Tetangga saja sampai ngasih julukan sama aku, tua. Kamu tua. Saya bujang labuk, tertawarnya sambil menatap wajah imut Andita. Gak jelas banget, dahi gadis berbulu mata lentik itu berkerut-kerut sambil menatap wajahku dengan mimik heran. Berarti kita punya julukan yang sama, An. Lagi, aku tertawa ngakak, menertawakan nasibku yang selalu susah mendapatkan jodoh, walaupun tampangku cukup lumayan tampan. Banyak yang bilang wajahku mirip sekali dengan Omar Daniel. Tapi entah mengapa, dengan wajah seperti ini, aku justru sulit mendapatkan jodoh. Mungkin Allah sedang menyiapkan jodoh terbaik untukku. Walaupun dalam hati selalu berharap kalau Maila lah yang akan menjadi pendamping hidupku. Tapi Bapak kan bentar lagi mau nikah. Julukan itu otomatis akan hilang, dia berujar sembari terus mengusap dahinya. Nikah sama siapa? Kambing, kelakarku. Sama Bu Maila dong. Masa sama kambing? Aneh, si Bapak. Aku menghela napas berat, merasakan ada sesuatu yang menusuk-nusuk dada mendengar ucapan Andita. Maila sudah menikah dengan Gus Azmi, An. Dia nggak mau nikah sama saya, lirihku. Spontan Andita menoleh, menatap wajahku sekilas. Dan entah mengapa, seperti ada pendar bahagia yang berusaha ia sembunyikan. Apa jangan-jangan benar kata ibu, Andita memang memiliki perasaan kepadaku, dan sekarang dia bahagia mendengar aku gagal menikah dengan Maila. Tidak mau berprasangka buruk, takut menambah pundi dosa. Saya turut prihatin, Pak. Terima kasih. Sudah sampai. Mau diantar sampai di teras atau sampai di sini saja? Selorohku. Kalau bisa sampai ke pelaminan, Pak. Andita tertawa kecil. Ya sudah, besok kita ke KUA. Mendengar ucapanku, Andita langsung terdiam dan menghentikan langkahnya. Aku terkekeh melihat ekspresinya yang terlihat begitu lucu. Saya bercanda, An. Jangan diambil hati. Ekspresi wajah Andita berubah masam. Ini kali pertama melihat dia cemberut. Biasanya Andita tidak pernah menampakkan wajah seperti itu. Dia selalu mengembangkan senyum di depan semua orang. Dasar, gelo, umpatnya seraya memutar badan. Aku terus saja menatap punggung gadis berusia 25 tahun itu, hingga dia sampai di teras rumah. Seorang laki-laki parubaya yang biasa mengantar dia ke toko menyambut kedatangan sang anak dengan wajah gembira. Ada yang lain dengan ayahnya Andita. Dia terlihat pucat, jalannya mengesot di lantai, dan setelah aku perhatikan, ternyata dia hanya memiliki 1 kaki. Astagfirullah,
kenapa aku baru tahu kalau ayah gadis itu sakit. Sebab sejak pertama dia bekerja, sang ayah memang selalu mengantarnya dengan sepeda motor. Tetapi aku tidak pernah memperhatikan bentuk kendaraan yang dia gunakan oleh dia. Bersambung.